Al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya mujibas sailin. Faslun utawi kiku ana wiji fi bayani sunnati kang tetep apa fasal ing dalem sunnah lan masalah. Ini permasalahan pokok yang dibahas di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, menjelaskan tentang apa dan apa itu bid'ah. Wa sunnatu utawi kang aran sunnah bidhammi kelawan domaisin wa tasdidi lan tasdide nun sunnah kama qala kaya oleh sinten Abul Baqai Imam Abul Baqa dawa fi kulliyatihi ing dalam kitab kulliyai Abul Baqa. Bagaimana pendapat Abul Baqa terkait masalah pengertian sunnah? Lughatan utawi sunnah ing dalam lughate iku at-tariqatu dalan walau ghaira mardiyatin senajan anane tariqah iku ora den ridhoni. Jadi secara bahasa yang namanya sunnah itu adalah jalan apapun, baik itu tidak yang diridhoi maupun yang tidak diridhoi. Jalan ini maksudnya adalah ajaran. Ajaran itu diridhoi ataupun tidak itu dinamakan dengan sunnah menurut bahasa. Jadi pokoknya ajaran apapun, jalan apapun, baik atau jelek itu dinamakan sunnah menurut pengertian secara bahasa. Tapi pengertian secara syarak beda. Wa syar'an utawi sunnah ing dalam syara'i. Wa syar'an utawi sunnah ing dalam syara'i iku ismun aran. Iku ismun aran lit tariqati keduwene dalan. Maksudnya ajaran. Tariqah ini maksudnya adalah ajaran. Al-mardiyati kang den ridhoni apa tariqah. Al-mardiyati kang den ridhoni apa tariqah. Al-maslukati tur kang den rambah ditempuh, kang den tempuh apa tariqah dini ing dalem agama. Jadi ajaran yang diridhoi yang bisa ditempuh di dalam agama. Itu pengertian sunnah menurut syarak. Salagaha kang ngrambah utawa nempuh. Salagaha kang nempuh utawa ngrambah ing tariqah. Salagaha kang ngrambah ing tariqah sinten Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu utawa liyane Rasulullah. Jadi sebuah tariqah yang ditempuh oleh Rasulullah dan selain Rasulullah. Lah selain Rasulullah niku sinten mimman bayane saking wong. Mimman bayane saking wong huwa kang utawi man iku alima ngerti sapa man duweni ilmu faham. Iku alima ngerti sapa man orang-orang yang memiliki ilmu fid dini ing dalam masalah agama. Jadi sunnah itu adalah ajaran jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan orang-orang yang memiliki ilmu di dalam masalah agama. Contohnya sinten niku kas sahabati koyok sahabat. Sebagaimana para sahabat Rasulullah, kas sahabati kaya para sahabat radhiya muga-muga ngridhoni sinten Allah Gusti Allah anhum saking sahabat. Liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum netepono sapa sira kabeh. Alaikum netepono sapa sira kabeh
Bisunnati kelawan sunnah ingsun. Bisunnati kelawan sunnah ingsun. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina lan sunai piro khalifah ar-rasyidin oleh pituduh. Khulafa'ur rasyidin ini para sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Jadi artinya kalau melihat hadis ini, yang dinamakan sunnah itu adalah ajaran-ajaran yang ditempuh oleh Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah dan oleh para sahabat. Itu secara syara, pengertian secara syara. Nah, secara otomatis pengertian syara ini lebih khusus daripada pengertian sunnah menurut bahasa. Jadi opo wae sing dilakoni Kanjeng Nabi, sing dilakoni para sahabat, itulah yang dinamakan sunnah. Sebab tidak mungkin Rasulullah itu melakukan sesuatu yang tidak diridhoi. Kemudian pengertian sunnah secara uruf itu secara tradisi, secara adat, wa urfan, utawi sunnah ing dalam urfe utawa tradisi ini utawa adate. Pengertian sunnah menurut tradisi, menurut adat, iku ma perkara. Iku ma perkara wa dzuba kang netepi alihi ing atase ma sinten sing netepi sapa muqtadan wong kang ditiru, orang yang menjadi panutan, wong kang dinut di para ulama, para wali, para nabi. Ini muqtadan, jadi tidak hanya terbatas pada nabi dan sahabat, tapi ini lebih umum secara uruf. Nabi yang kana iku nabi anane sinten muqtadan, nabi yang kana iku nabi anane sinten muqtadan awaliyan utawa wali. Jadi apa yang dilaksanakan wali secara konsisten, ini dikategorikan sunnah. Awaliyan utawa para wali, awaliyan utawa wali. Jadi kesimpulannya di sini, sunnah itu menurut syariat, menurut syara adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Itu pengertian sunnah menurut menurut syara. Sementara pengertian sunnah secara uruf itu lebih luas. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi panutan umat. Ya, tidak hanya batas nabi, sahabat, tabiin, tabiin, bahkan sampai ke bawah. Termasuk diantaranya adalah para aulia, wali songo, membuat tradisi tahlilan, mitung dinoni, telung dinoni, ya itu mawadhuba alaihi muqtada. Itu secara uruf tapi ya, secara uruf. Nah, setelah kita mengetahui tentang definisi sunnah, maka selanjutnya kita bandingkan apa itu bid'ah, karena permasalahan ini sangat penting ya. Untuk mengetahui suatu perkara yang kita lakukan itu sunnah atau bid'ah, maka kita perlu tahu pengertian masing-masing dari sunnah dan bid'ah. Setelah kita tahu bahwa sunnah adalah segala sesuatu ajaran yang dilakukan Rasulullah, dilakukan para sahabat, kemudian secara uruf lebih luas lagi bahwa sunnah adalah ajaran yang dilakukan oleh para pemimpin, para wali, para ulama. Itu secara uruf. Nah, sekarang bid'ah itu apa? Wal bid'atu utawi bid'ah. Ini permasalahan yang agak panjang pembahasannya kalau bahas bid'ah itu. Bab ini banyak sekali perbedaan pandangan para ulama tentang bid'ah. Wal bid'atu ti bid'ah. Kama qala kaya lewis dawuh sinten asy-syaikhu Syekh Zarukun nyatani Syekh Zaruk, yang dijadikan sandaran oleh Mbah Hasyim Asy'ari di dalam mendefinisikan bid'ah itu adalah Syekh Zaruk dalam kitab Uddatul Murid.
fi uddatil muridi ing dalam kitab Uddatil Murid. Fi uddatil muridi ing dalam kitab Uddatil Murid. Syekh Zarruq dalam kitab Uddatul Murid, beliau menjelaskan pengertian bid'ah secara syara. Syar'an utawi bid'ah ing dalam syara'i. Syar'an utawi bid'ah ing dalam syara'i iku ihdasu amrin. Iku ihdasu amrin nganyarake ing perkara, membikin perkara baru. Ihdasu amrin nganyarake ing perkara fid dini ing dalam masalah agama, dalam konteks agama. Jadi nggawe masalah baru di dalam ajaran agama. Yushbihu kang nyerupani opo amrin. Yushbihu kang nyerupani opo keliru ya. Yushbihu kang nyerupani opo ayyakuna yen ta'ono opo amrin ya. Amrun fid dini. Yusbihu kang madain to kang nyerupani apa ayakun ana apa amrin fiddin ana iku minhu saking ad-din. Jadi memperbarui perkara dalam hal agama yang seakan-akan perkara itu mirip ajaran agama. Koyo-koyo iku ibadah ning ora. Mergo dibuat oleh orang-orang. Artinya bukan bukan ajaran Rasulullah, bukan ajaran tabi'in, bukan ajaran sahabat. Bukan ajaran agama, tapi seakan-akan ya, mirip ajaran agama. Walaisa lan hale ora ono. Ini ada koyitnya. Jadi madani mirip koyo ajaran agama, walaisa hale ora ono opo amrin, ya, opo amrin fiddin niku ya, ihdasu amrin fiddin. Orang aku minhu saking ad-din. Itu masane iku mirip ibadah tapi enggak ibadah. Carane wong Jawa Indonesia tradisi kok nyekar kembang ning apa dalan perapatan gawe apa sesaji. Ritual-ritual semacam itu. Mereka meyakini itu adalah bentuk daripada ajaran agama, tapi sebenarnya bukan agama, bukan ajaran agama. Sawaungkan apa uga ana. Sawaungkan apa uga ana apa amrin apa amrin iki. Amrin fiddin. Iku bisurati ing dalem rupane bentuknya mirip ibadah au bil haqiqati utawa ing dalam hakikate. Liqauli krana sallallahu alaihi wasallam. Definisi ini merujuk pada sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Dewi Aisyah. Man taisapane wong ku ahdasa nganyar-nganyarake sapa man. Man taisapane wong ku ahdasa nganyar-nganyarake sapa man fi amrina ing dalam perkara kita. Maksudnya masalah agama. Barang siapa yang membikin perkara baru di dalam agama, hadza kang ikilah amruna, hadza kang kilah amruna ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma, laisa kang ora ana apa ma, ora ana iku minhu saking amrina. Jadi membikin perkara baru yang itu bukan termasuk ajaran kita, ajaran Islam, ajaran Rasulullah. Fahuwa mongko timah. Nono wong kok membikin ajaran baru di dalam agama, padahal itu bukan ajaran agama, dibuat-buat sendiri. Fahuwa mongko timah iku raddun den tolak. Fahuwa mongko timah iku raddun den tolak. Maka ajaran itu harus ditolak. Buatan manusia itu ditolak. Karena itu bukan termasuk ajaran Islam. Wa qalilan krana dewe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dasarnya lagi adalah sabda Rasulullah yang lain. Wa kullu muhdatsatin utawi saben-saben perkara kang den anyarake. Setiap perkara
yang diciptakan, perkara sing baru di dalam masalah agama iku bid'atun bid'ah. Iku bid'atun bid'ah. Kemudian ada lanjutannya ya. Wa kullu bid'atin dolalah, dan semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan semua kesesatan itu ada di dalam neraka. Hadis ini yang sering digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu menghukumi amaliyah-amaliyah NU seperti tahlil, istighosah, berjanjinan, dan pitung patang puluh dino 100 dino ngeholi, kemudian bancan bayi mitoni mapati. Acara-acara semacam ini dipandang oleh mereka termasuk kullu muhdatsatin, termasuk masalah-masalah yang dibuat-buat, masalah sing anyar sing digawi-gawi dhewe. Padahal itu bukan termasuk ajaran agama menurut pandangan mereka. Sehingga acara-acara seperti istighosah diharamkan. Bid'ah itu dolalah, sesat. Sesat itu masuk neraka. Nah, berarti wong tak istighosah, wong tahlilan, wong diban itu ya masuk neraka lho. Wong selawatan kok masuk neraka. Wong ndonga kok masuk neraka. Apakah hadis ini semutlak itu? Apakah setiap perkara yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu dihukumi sesat? Nah, inilah nanti akan dijelaskan oleh Mbah Hashim secara lengkap di bawah, merujuk pada pendapat-pendapat para ulama salaf yang ahli hadis. Wa qad bayyana lan temen mertelake sinten al ulama para ulama. Wa qad bayyana lan temen mertelake sinten al ulama para ulama rahimah al ulama rahimahum muga melasi ing al ulama sinten Allah Gusti Allah, menjelaskan anal makna ing sak temene maknane fil hadis ini ing dalam hadis loro. Apa hadis loro iku? Hadis yang pertama, man ahdatsa fi amrina laisa minhu fa huwa raddun. Hadis yang kedua adalah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini dijelaskan oleh para ulama. Maksudnya hadis ini apa? Apakah setiap perkara yang baru itu dihukumi sesat? Berarti neraka. Padahal semua perkara yang baru itu banyak. Sepeninggal Rasulullah, sepeninggal sahabat, sepeninggal tabi'in itu banyak bermunculan masalah-masalah yang baru. Dulu ndak ada madrasah ndak ada lokal, sistem kelas klasikal itu ndak ada. Dulu ndak ada pelajaran nahwu sorof, ndak ada. Dulu ndak ada orang ngaji maknane kitab kuning model utawi ki iku ndak ada. Itu munculnya pada zamannya Sunan Ampel. Nah, ini termasuk baru lah. Bagaimana? Apakah ini bid'ah? Apakah ini sesat? Apa bangun madrasah, bangun pondok pesantren yang itu ndak ada di zaman Rasulullah itu dihukumi sesat. Nah, inilah akan dijelaskan oleh para ulama. Tidak semutlak itu, tidak semua perkara yang baru itu, perkara yang diciptakan setelah Rasulullah wafat, setelah para sahabat wafat itu adalah bid'ah yang sesat. Tidak. Oleh karena itu Imam Zarruq menjelaskan makna dari kedua hadis tersebut. Al-madhkura ini kang wis den tutur karone apa hadis ini. Makna dalam kedua hadis tersebut di atas iku rojiun kang bali. Iku rojiun kang bali litaghyiril hukmi. Lah ini lho sing penting. Maring ngowahi ing hukum sing dikatakan bid'ah. Bid'ah sing sesat, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Perkara sing anyar dalam urusan agama padahal itu bukan termasuk ajaran agama, itu adalah masalah-masalah sing kembalinya merubah taghyir ngowahi hukum
i'tiqadima kelawan yakinake ing perkara. Bi'tiqadima kelawan yakinake ing perkara. Laisa kang ora ana apa maurana ku bi qurbatin dan termasuk ibadah. Perkara yang bukan ibadah diyakini sebagai ibadah. Larung sesaji barang itu contohnya. Dianggap itu termasuk ibadah, mendekatkan pada Tuhan. Buat apa sesaji di jalan? Ada ngekei apa namanya ambengan itu, ning dhuwuran kuburan itu dikai sesaji. Di daerah Jawa Tengah itu banyak. Ning dhuwur kuburan itu dikai nasional doke, di dalam dhuwur kuburan ora kok dikon mangan wong ada 5 macam. Ada 5 macam, ono sing wajib, ana sing sunah, ana sing mubah, ana sing makruh, ana sing haram. Lah sing haram itu diantaranya model-model kayak gitu. Termasuk pendapatnya pemikiran-pemikiran Jabariyah, Qadariyah itu dikatakan ajaran-ajaran yang dolalah, bid'ah sing dolalah, sesat. Jabariyah itu kan menyatakan manusa iku gak duwe kekuatan apa-apa, gak punya hak ikhtiar. Manusa iku ya dalang, kabeh kok Gusti Allah. Allah sing diganti kekuatan apa-apa. Itu Jabariyah. Nek Qadariyah, manusia itu punya kemerdekaan penuh. Apapun yang dilakukan manusia itu lepas dari campur tangan Tuhan. Itu Qadariyah. Nah, ajaran-ajaran semacam ini yang oleh Al-Izzuddin Ibnu Abdus Salam dikatakan bid'ah sing dolalah. Dalam kitab Qawaidul Ahkam. Jadi disini ma laisa bi qurbatin qurbatan. Sing dikatakan bid'ah sing dolalah, bid'ah sing ditolak, masalah baru yang ditolak itu adalah memiliki keyakinan, meyakini sesuatu yang itu bukan ibadah tapi diyakini sebagai ibadah. Bukan ajaran agama tapi diyakini sebagai agama. Jadi bi'tiqadima laisa bi qurbatin. La mutlakil ihdasi ora mutlake gawe anyar, bukan mutlak angger mung sing perkara anyar dikatakan bid'ah berarti sesat. HP mengaji Nabi rano, speaker sesat. Keramik sesat. Gawe keramik sesat. Nek diantem ngono kabeh sesat. Jadi bukan membikin baru secara mutlak dihukumi bid'ah dolalah. Tidak semua perkara yang baru itu sesat. Idqat tanawaladhu krana temen merkoleh ing ma. Idqat tanawaladhu krana temen merkoleh ing ma apa syariatu syariat biusuliya kelawan pira-pira pokok ini. Nyun sewu. Banyak yang menyatakan sholawat nariyah itu bid'ah, itu sesat. Istighosah, doa bersama sesat karena Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan. Berarti itu perkara yang baru. Padahal setiap perkara yang baru itu ditolak. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi. Lah, disinilah yang perlu diluruskan. Oleh Syekh Zarud dikatakan idqat tanawalat syariah biusuliha. Jangan setiap perkara yang baru itu mesti dihukumi bid'ah dolalah, bid'ah sesat, jangan. Karena terkadang perkara yang baru itu meskipun secara rinci tidak diajarkan Rasulullah, tidak ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, tetapi perkara yang baru itu disentuh oleh Al-Quran, disentuh oleh hadis secara umum, bukan secara khusus. Quran tidak ada membahas tentang istighosah. Hadis tidak ada yang memberitakan kita istighosah. Tetapi kita buat kita pahami substansinya. Istighosah itu substansinya kan doa. Kita doa ning Gusti Allah, njaluk tulung ning Gusti. Sementara Al-Qur'an mengatakan idza sa'alaka ibadi anni Muhammad, nek ana umat, nek ana hamba-hambaku takon teng aku. Idza sa'alaka ibadi anni. Hamba-hambaku takon tentang aku, fa inni qarib. Aku cedak. Gusti Allah cedak ning awake dhewe. Parek Gusti Allah.
Ya kan dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan Allah itu lebih dekat daripada aqrab min hablil warid. Lebih dekat dari otot sini di tenggorokan kita ini. Allah itu dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i, aku akan doa orang-orang yang memohon kepadaku. Jadi ini perintah doa sebenarnya. Tapi doa itu kayak apa? Terserah, yang penting menuso iku dikon donga. Jadi bukan perintah istighosah tapi minta doa. Dan istighosah itu kan doa. Berarti kan tersentuh oleh ayat Al-Quran. Memang Al-Quran tidak memerintahkan kita untuk melakukan istighosah seperti yang dilakukan orang-orang NU. Jadi memahaminya jangan istilah istighosahnya itu jangan, tapi substansinya. Intine wong istighosah Allah dongo. Tapi sholawat nariyah itu bagian dari mengamalkan firman Allah, perintah Allah kepada orang-orang mukmin untuk berselawat kepada Rasulullah, membaca sholawat kepada Rasulullah. Ini pentingnya memahami bid'ah itu seperti itu. Jadi ojo digebyah wong sing anyar dalam masalah agama dihukumi sesat, jangan. Oleh dalil syara' secara umum meskipun tidak spesifik. Jadi pahami substansinya, pahami esensinya, itu yang terpenting. Fayakunu mongkono pomaune rojian kang bali ilaihi ring syariah. Maka secara otomatis kayak istighosah, berzanji, diba itu kembali kepada syariah. Artinya itu bagian daripada syariat. Au bi furuhiya utawa kelawan pira-pira cabangi syariah. Fayakunu mongkono pomane ku makisan den kiasake alaiha ing atase furu. Jadi kadang-kadang masalah ndak dibahas dalam syariah, tapi bisa dikiaskan. Menghukumi haramnya tua itu dikiaskan dengan haramnya khamr. Tua itu kan ndak tua kemudian arak, terus alkohol itu kan memabukkan. Itu ndak ada zaman Rasulullah, ndak ada. Apakah ketika Rasulullah tidak menghukumi tua karena waktu itu tua ndak ada, kemudian menghukumi tua haram itu bid'ah? Enggak. Ya. Karena itu adalah bagian daripada kias. Selanjutnya Syekh Zarruq menjelaskan waqala lan dawuh sapa Syekh Zarruq. Untuk mengetahui perkara itu bid'ah muharramah atau tidak, ada 3 pertimbangan. Wa mawazinuha utai pira-pira timbangane bid'ah. Wa mawazinuha utai pira-pira timbangane bid'ah iku salah satun ana 3. Ada 3 pertimbangan untuk melihat apakah sesuatu yang baru itu kategori bid'ah mazmumah, bid'ah yang sesat atau tidak. Al-awwalu kang pertama. Ini yang pertama. Al-awwalu kang pertama iku ayun zoro. Iku ayun zoro yen to den tingali. Dilihat. Yang pertama dilihat dulu. Fil amri ing dalam perkara. Fil amri ing dalam perkara al muhdasi kang den anyarake. Al muhdasi kang den anyarake. Perkara yang baru diciptakan, yang dibuat itu kayak apa? Dilihat dulu. Fa in syahida mongko lamun nyekseni. Fa in syahida mongko lamun nyekseni lahu maring al amrul muhdas. Al amrul muhdas. Apa mu'dhamu syariati, agung-agungi syariat. Wa asluha lan asali syariat. Falaisa mongko ora ono apa al amrul muhdas. Ora ana iku bibid'atin kelawan aran bid'ah. Iku bibid'atin kelawan aran bid'ah. Wa ingkanan lan lamun ono. Wa ingkanan lan lamun ono po al amrul muhdas. Iku mimma setengah saking perkara. Iku mimma setengah saking perkara
Ya bakang nyegah. Ya bakang nyegah apa madzalika ing mengkono-mengkono. Ya Allah, zalika ing mengkono-mengkono mu'dhamu syariah. Bikulli wajhin kelawan sekabehane wajah. Fahuwa mongkoti al amrul muhdas iku batilun perkara kang batal wa dhulal kang sesat lan kang sesat. Jadi contohnya seperti ini. Kalau segala sesuatu yang diciptakan yang baru itu perlu kita lihat dulu. Ini sesat apa enggak? Fa in syahidallahu mu'dhamu syariah wa asluha falaysa bibitatin. Ini contohnya seperti tadi ya. Orang membaca sholawat itu macam-macam. Ada perintah secara umum, kita suruh baca sholawat. Sholawat kayak apa? Tidak dibatasi. Tidak ada istilah pembatasan, kamu baca sholawat harus seperti ini sholawatnya. Tidak ada. Sehingga dari sini ulama membuat sholawat macam-macam. Enek sholawat nariyah, enek sholawat munjiat, enek sholawat fatih. Sholawat nariyah, munjiat, sholawat fatih, dan lain-lain, dalailul khairat termasuk. Itu perkara yang baru. Sing digawe para ulama, disusun oleh para ulama. Apakah ini termasuk bid'ah dolalah? Enggak. Ya karena tadi. Karena ada mu'dhamu syariah wa asluha. Jadi ini ada perintah di dalam Al-Quran, perintah dalam hadis, kita membaca sholawat. Sholawatnya bagaimana? Terserah kita. Yang penting baca sholawat. Ini bukan termasuk bid'ah dolalah. Saya ingin nahlil wong mati. Wong nahlil wong mati itu juga demikian. Orang nahlil wong mati itu kan tujuannya doa wong mati tuh. Wong isine yo maca Quran, istighfar, tahlil la ilaha illallah. Doa wong mati. Mungkin doa wong mati itu Rasulullah sendiri juga memerintahkan idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin. Nah wong mati ku sing kabeh terputus amali kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, sedekah jariyah mayit. Ini dimanani oleh para fuqaha, sedekah jariyah maksudnya wakaf. Tapi ada yang manani hadis ini umum, pokoknya sedekah. Wong sedekah itu nanti pahalanya nanti akan mengalir di kuburan, akan bisa dirasakan manfaatnya di alam barzah. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu ya sampean jadi wong alim, jadi wong pinter karena contohnya itu namanya ilmu manfaat. Dan ilmu yang sampean pelajari itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari itu juga ilmu manfaat. Sehingga ketika meninggal dunia itu ada manfaatnya bagi kita. Kemudian waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang bisa mendoakan. Kata-kata ya, waladin sholihin yad'ulah ini sebenarnya oleh ulama-ulama ahli hadis dan ulama ahli fikih memberikan penafsiran lebih luas. Tidak hanya waladin sholihin yad'ulah sebenarnya, tapi semua orang pun bisa mendoakan kepada mayit. Itu artinya kalau Rasulullah mengatakan waladin sholihin yad'ulah, berarti doa itu sampai kepada mayit. Seandainya doa itu tidak bermanfaat untuk mayit, Kanjeng Nabi tidak akan dawuh seperti itu. Yang kedua, dalilnya lagi, ketika Rasulullah berjalan dengan para sahabat melewati satu kuburan, kemudian Rasulullah berhenti. Sahabat tanya, kenapa engkau berhenti ya Rasulullah? Seandainya itu Kanjeng Nabi jawab, seandainya kau mendengarkan jeritan tangis jenazah atau mayit yang ada dalam kuburan ini, kau tidak akan kuat. Kanjeng Nabi menyuruh sahabat mengambil pelepah kurma, daun kurma yang masih yang masih basah, belah jadi 2, diletakkan di atas kuburan itu. 2 kuburan yang jenazahnya itu menangis karena mendapatkan siksa yang luar biasa. Kanjeng Nabi sampai dawuh, selama pohon kurma daun kurma ini masih basah, maka bisa bermanfaat meringankan siksa kubur yang dialami oleh 2 orang jenazah ini, 2 orang mayit ini. Nah ini karena apa? Karena daun yang masih basah itu bisa mendoakan. Lah wong daun ini ndongakno ning ini jenazah ana manfaate. Iso memberikan manfaat meringankan siksa
kubur bagi mayit, apalagi doane wong, doane manusa kaya awak-awak niki. Makanya wong tahlilan itu tujuannya kan ndongakno wong mayit. Ya. Sulai ana ataqutus sughra, ana ataqutul kubra. Nah, ataqutus sughra itu baca la ilaha illallah ping 70 ribu. Kemudian ataqatul kubra itu baca qul huwallahu ahad ping 100.000. Ya, ping 100.000. Makanya tahlil pitung dina iku nek daerah Rang. Jawa Tengah iki krikil. Krikil, satu krikil dibacakan 10 la ilaha illallah, 10 kulhu biasanya. 10 kulhu. Kemudian sampai satu orang itu habis 10 krikil. Berarti berapa? 100 kulhu. Sekarang ngitung kok nanti krikilnya itu berapa. 100 kulhu itu bisa membebaskan jenazah dari api neraka. Namanya ataqatul kubra. Ini ada di dalam kitab, di pinggirannya hamisnya Nasakhil Ibad. Itu dulu itu ada seorang pemuda yang mendatangi perjamuan makan. Dia enggak mau makan, nangis. Kemudian ditanya oleh seorang ulama, "Sampeyan kok nangis iki napa? Sampeyan kok gak mam nyapa? Kabeh do mam. Mamene ora gelem." Jawab, "Saya tadi melihat Kiai, ibu saya di kuburan disiksa sedemikian hebat. Disiksa sedemikian hebat. Makanya saya tidak kuat melihat kondisi ibu saya tidak kuat makan. Ora kolu mangan, cara Jawa ini ora kolu mangan." Ya, seorang kiai tadi sebelumnya membaca la ilaha illallah 70.000. Lalu dia langsung berdoa, "Ya Allah, bacaan la ilaha illallah yang saya baca tadi 70.000 itu saya hadiahkan kepada ibunya pemuda ini." Habis bicara tapi di dalam hati, niatnya di dalam hati. Habis bicara itu sang pemuda tersenyum. Lalu ditanya, "Kenapa kamu kok tersenyum, kok sudah berubah?" "Iya Kiai, barusan saya melihat ibu saya di alam barzakh sudah dibebaskan dari siksa kubur." Ini bisa nyata di dalam habisnya Nasaihul Ibad. Ya, jadi namanya ataqah. Dan ini tidak diyakini oleh orang-orang selain golongan kita. Tidak meyakini seperti ini. Jadi manfaat tahlil itu hakikatnya kan mendoakan mayit. Itu tersentuh oleh dalil syariah, dalil hadis idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas. Di doa nang mayit wis dikubur kuwi wa ingkana lan lamun ana apa al amrul muhdas. Ana iku mimma setengah saking perkara tarojaat kang bolak-bali fi ing dalem ma'apal adillatu dalil. Wa tanawalat hulan merkoleh ing ma apa syubhatu syubhat. Wastawat lan dadi padha fihi ing dalem ma'apal wujuh pira-pira wajah. Uktubirat mongko den wilang-wilang. Uktubirat mongko den wilang-wilang apa mongko te perkara. Tarajjah kang dadi unggul apa ma. Tarajjah ma min zalika samengkono al amrul muqdas. Rujiat mongko den balekake apa wujuh ilaihi maring zalik. Nah saiki nek ana perkara iku ya mambu elek, mambu apik. Gampangane iki ana dalile ya tapi kadang-kadang ya menyimpang. Ya nanti tinggal dikembalikan. Ya kaya ngene iku lho. Wong larung sesaji nu. Ini kadang-kadang diniati sedekah. Nah sedekah iku ya ana dalile to. Tapi ono subhate apa? Lah wong larung sesaji iku mbuak pakai kepala kerbau, kepala sapi dilarung ning gone laut. Iku jelas ora ajaran dari Islam ndak ada. Malah mubadzir. Sedekah apa? Jadi sedekah ning iwak. Ini kan terlalu jauh namanya ini. Nah berarti yang kita lihat adalah yang mendekati saja, jangan yang terlalu jauh. Sedekah iso dihukumi sedekah, tapi terlalu jauh nek dihukumi sedekah.
Sing paling cedhak iku mubabirno barang. Mubazirno barang di samping lagi ada sebuah keyakinan larung sesaji itu mendekatkan pada dewa laut. Ono keyakinan model kaya ngono iku malah kafir, malah syirik. Makanya halal ritual semacam itu harus kita jauhi. Jadi fama tarajja min zalika rujiat ilaihi harus dikembalikan kepada masalah yang unggul artinya yang dekat sing pas iku ya ora sedekah karo iwak. Ono ndas pitik ndas sapi ndas wedhus iku ya jadi sedekah karo iwak, sedekah karo pras utawa turmudi malah seneng. Sedekah tenan antuk ganjaran. Lah nek sedekah ora ngono. Lah apa sedekah karo iwak? Apa iwak itu doyan ndas wedhus? Iwak doyan ndas sapi. Ngono. Ya Allah, itulah penjelasan daripada Imam Zarruq. Jadi untuk melihat perkara yang baru itu nanti perlu ada 3 pertimbangan. Yang pertama tadi ayun zurafil amril mudas dalam syariah bid'atin. Pokoknya tersentuh hadis dan Al-Qur'an itu masih dikatakan bid'ah, tapi bid'ah sing mahmudah, bukan bid'ah dolala. Al-mizanus sani ila guna wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.